Beberapa tahun terakhir, bencana alam di seluruh dunia terasa makin janggal. Wilayah Khatulistiwa yang hampir nggak pernah disentuh badai, tiba-tiba muncul siklon. Dampaknya sebagian wilayah Sumatera dilanda banjir bandang. Di Eropa, gelombang panas ekstrim, kebakaran hutan, dan banjir besar terjadi dalam periode berdekatan. Di India dan Pakistan, musim panas datang lebih awal dengan suhu mendekati 50 derajat. Di Amerika Serikat, banjir, tornado, dan gelombang panas muncul hampir bersamaan. PBB dan FAO mencatat sejak tahun 1970, jumlah bencana global naik 4 kali lipat. Dari 100 bencana per tahun jadi 400 bencana per tahun. Bencana yang dulu dianggap peristiwa sekali dalam 100 tahun atau bahkan 1000 tahun, sekarang muncul 2-3 kali lebih sering. Di tahun 2024 sendiri, udah ada 150 peristiwa iklim ekstrim yang gak pernah diperkirain sebelumnya. Kerugian finansial dari bencana ini tembus 250 miliar US dollar per tahun dan terus meningkat. Belum termasuk korban jiwa yang gak bisa diukur pakai uang. Pertanyaannya, apa ini semua cuma kebetulan? Para ilmuwan dan lembaga internasional sepakat, rangkaian bencana ini berkaitan erat dengan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Selama puluhan tahun, manusia mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa benar-benar menghitung dampaknya. Polusi, pembabatan hutan, dan juga eksploitasi sumber daya alam terus terjadi demi keuntungan. Dalam waktu kurang dari 1 abad, keseimbangan alam yang menopang kehidupan ribuan tahun berubah drastis. Kerusakan alam ini akhirnya disadari, dan sejak beberapa tahun terakhir, arah industri mulai berubah. Muncul satu narasi baru, ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan. Bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan, tapi mencoba membuat ekonomi tetap berjalan, tapi atas dasar ramah lingkungan. Pergeseran ini pada akhirnya mendorong industri ekonomi baru. Sampai awal 2025, penerbitan obligasi hijau secara global sudah menembus angka yang fantastis, yaitu 6 triliun dolar. Bank-bank di seluruh dunia juga ikut memberi dukungan terhadap industri hijau yang mengklaim operasionalnya ramah lingkungan dengan cara ngasih benefit pinjaman bunga rendah, prioritas penyaluran kredit, dan juga tenor yang lebih panjang untuk proyek-proyek yang ngaku ramah lingkungan. Di sisi lain, konsumen juga mulai rela bayar lebih mahal buat produk yang dianggap ramah lingkungan. Perusahaan dan pemerintah pun berlomba-lomba ngelakuin transisi ekonomi yang ramah lingkungan. Hasilnya, mulai bermunculan produk biodegradable, produk organik, transisi ke kendaraan listrik, sampai pengembangan energi baru. Sekilas itu terlihat seperti kabar baik. Ekonomi hijau dijanjikan sebagai solusi, lingkungan diselamatkan, ekonomi tetap bertumbuh. Masalahnya, di balik jargon ramah lingkungan, banyak solusi yang gak benar-benar menyelesaikan masalah. Mereka hanya memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu contoh yang paling sering dipromosikan adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik memang tidak menghasilkan asap knalpot, tapi untuk membuat baterai kendaraan listrik, dunia membutuhkan nikel, litium, dan juga kobalt dalam jumlah besar. Dan atas dasar itu, tambang baru dibuka, hutan ditebang, air tercemar, dan konflik sosial meningkat. Artinya apa? Polusi tidak hilang, hanya berpindah dari knalpot mobil ke pembangkit listrik. Hal serupa juga terjadi pada konsep biofuel. Konsep ini mengubah bahan bakar yang tadinya bersumber dari fosil, dinarasikan untuk diganti jadi bersumber dari sawit. Seolah-olah jika bersumber dari tanaman, maka sumber BBM akan terus bisa ditanami kembali seperti pohon sawit. Padahal, hal itu menimbulkan penebangan hutan besar-besaran dan pembukaan lahan baru yang malah merusak lingkungan lebih parah lagi. Hutan dan lahan gambut rusak, emisi karbon justru bertambah. Pada akhirnya,
Kita tidak berhenti merusak alam dengan jargon-jargon ekonomi hijau atau narasi industri ramah lingkungan. Kita hanya mengganti bentuk dan struktur kerusakannya saja. Nah, kalau tadi kita bahas masalah dari sisi produksi, sekarang kita bahas praktik yang lebih bermasalah, yaitu industri ekonomi hijau sebagai kedok untuk mendapatkan kredit murah. Banyak perusahaan, utamanya di sektor energi, mengklaim bahwa mereka mulai meninggalkan bisnis energi fosil dan beralih ke energi hijau. Caranya sederhana, mereka memisahkan atau menjual lini bisnis energi fosil mereka, lalu membranding diri buat fokus ke energi ramah lingkungan. Sekilas terlihat seperti perubahan besar, tapi kalau dilihat lebih dalam, tindakan ini nggak lebih dari permainan birokratis buat pencitraan dan mencapai keuntungan ekonomi semata. Dan sebenarnya yang mereka lakukan sama sekali nggak mengurangi pencemaran lingkungan. Kenapa bisa gitu? Karena ketika perusahaan-perusahaan ini melepas lini bisnis energi fosil atau yang merusak lingkungan, apakah aktivitasnya tiba-tiba berhenti? Sama sekali enggak. Faktanya lini bisnis yang dilepas itu masih berjalan seperti biasa. Pemiliknya masih orang, yaitu itu juga. Masih jadi sumber profit utama ke perusahaan induknya, dan masih di bawah kendali pihak yang sama juga. Yang berubah bukan dampaknya, tapi struktur perusahaannya saja. Pencemaran tidak hilang, hanya berpindah alamat perusahaan. Dan semua itu dilakukan demi branding transisi menuju bisnis ramah lingkungan. Pertanyaannya, kenapa perusahaan mau repot melakukan ini? Karena benefit dan insentifnya besar. Perusahaan dengan citra ramah lingkungan lebih gampang buat dapetin pendanaan murah, menarik investor, dan memperoleh dukungan pemerintah. Mereka bisa mengakses kredit murah seperti obligasi hijau, pendanaan proyek energi baru, sampai diskon pajak dan dukungan lainnya. Jadi mereka dapat dua keuntungan sekaligus, kemudahan ekspansi bisnis baru, tanpa meninggalkan bisnis lama mereka. Modus operandi lain yang biasa digunakan adalah carbon offset atau carbon credit. Secara sederhana, carbon offset ini adalah kewajiban perusahaan untuk mendanai proyek lingkungan sebagai kompensasi emisi yang mereka hasilkan. Sementara carbon credit sendiri adalah sistem kuota emisi yang bisa dibeli dan diperjualbelikan. Teorinya sistem ini dibikin supaya perusahaan mengurangi emisi mereka, atau setidaknya mengobati dampak dari dosa yang mereka lakukan. Tapi dalam praktiknya, hal ini seringkali berubah menjadi mekanisme legal untuk tetap mencemari, selama perusahaan mampu membayar dendanya. Pada akhirnya, perusahaan gak berhenti mencemarkan lingkungan, tapi malah membeli izin agar boleh melakukan pencemaran, bahkan memperdagangkan karbon kredit sebagai aset finansial. Jadi prakteknya, kerusakan lingkungan gak berkurang, hanya dibungkus sama izin yang bisa diperjualbelikan. Akhirnya, narasi ekonomi hijau gak bikin perusahaan berhenti untuk merusak lingkungan, cuma mengubah cara mereka untuk mencitrakan diri. Masalah berikutnya, green economy juga dijual sebagai produk premium kepada para konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan memang meningkat. Banyak orang yang ingin berkontribusi dan juga mengurangi sampah dan polusi dari aktivitas mereka. Tren ini sebenarnya positif, tapi masalah muncul ketika perusahaan nggak benar-benar bertransisi, melainkan hanya mengubah strategi jualan produk ramah lingkungan diposisikan sebagai barang premium. Kemasan refill, makanan organik, atau label eco-friendly dijual mahal untuk kelas menengah atas. Sementara itu, produk lama yang tidak ramah lingkungan tetap diproduksi massal untuk pasar yang lebih luas. Akibatnya, hidup ramah lingkungan tidak menjadi standar baru, tapi standar gaya hidup orang yang berduit. Secara bisnis, harga premium ini memang masuk akal. Produk ramah lingkungan sering membutuhkan riset, sertifikasi, dan skala produksi yang lebih mahal. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Label eco-friendly sering dijual mahal bukan hanya karena biaya, tapi karena konsumen bersedia untuk membayar lebih.
Yang lebih problematis, banyak produk berlabel ramah lingkungan ternyata nggak bener-bener ramah lingkungan. Ada yang masih menggunakan bahan kimia berbahaya, ada yang mengklaim daur ulang tapi proses produksinya justru mencemari lingkungan. Bahkan ada produk biodegradable yang akhirnya berubah menjadi mikroplastik. Di titik ini, label ramah lingkungan bukan lagi cerminan perubahan nyata, tapi menjadi strategi pemasaran. Konsumen merasa sudah berkontribusi, padahal dampak lingkungan secara keseluruhan tidak banyak berubah. Selama hidup ramah lingkungan masih menjadi pilihan yang mahal, kerusakan lingkungan akan tetap menjadi standar hidup kita. Jadi masalahnya bukan pada produk ramah lingkungan itu sendiri, tapi pada cara ia diperlakukan sebagai segmen pasar, bukan sebagai standar hidup baru. Terus solusinya gimana? Apa nggak ada solusi buat punya ekonomi yang lebih ramah lingkungan? Oke, pertama kita perlu sepakat dulu. Masalahnya bukan karena upaya untuk bertransformasi ramah lingkungan itu salah. Masalah utamanya ada di cara kita melakukan transisi industri ini dibalut oleh berbagai kepentingan ekonomi. Karena pada dasarnya, perusahaan lingkungan atas dasar pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh keputusan industri dan kebijakan skala besar. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah reduce atau mengurangi industrialisasi. Selama ini kita percaya sama satu hal, kalau teknologi makin canggih, masalah lingkungan pasti bisa diselesain. Tapi, banyak ekonom kelas dunia justru mengatakan sebaliknya. Karl Polanyi, salah satu ekonom paling berpengaruh abad ke-20 pernah ngingetin bahwa ketika pasar dibiarkan tumbuh tanpa batas, alam, manusia, dan kehidupan sosial akan jadi korban pertama. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi juga menekankan hal yang serupa. Krisis lingkungan bukan kegagalan teknologi, tapi kegagalan sistem ekonomi yang terlalu obsesif pada pertumbuhan. Intinya sederhana, tidak ada teknologi yang cukup canggih untuk menyelamatkan bumi. Kalau produksi dan konsumsi terus dipaksa naik tanpa henti, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan memang penting, tapi semua itu hanya akan menjadi kosmetik kalau volume produksi terus meningkat. Tambang terus dibuka, dan hutan terus ditebang. Di titik ini, masalahnya bukan lagi inovasi. Masalahnya adalah keberanian untuk membatasi diri. Bukan sekadar mengurangi sampah di rumah, tapi mengurangi skala produksi dan konsumsi yang sudah melampaui batas planet. Solusi yang kedua adalah reuse. Kalau reduce itu fokus pada penurunan konsumsi dan kebutuhan bahan baku. Reuse ini memastikan barang yang diproduksi nggak cepat mati. Dalam logika industri modern, barang itu nggak dirancang untuk bertahan lama. Banyak ekonom dan pakar industri udah lama mengkritik hal ini. Mereka menyebutnya sebagai planned obsolescence. Produk sengaja dibikin cepat usang, supaya konsumen terus beli barang baru. Akibatnya, sebuah barang seringkali dibuang bukan karena nggak bisa dipakai, tapi karena ada satu komponen kecil yang rusak dan biaya untuk memperbaikinya hampir sama dengan beli yang baru. Di titik ini, reuse bukan lagi urusan konsumen. Ini soal tanggung jawab industri. Dalam pendekatan ekonomi sirkular, sebuah produk harusnya dirancang untuk bisa diperbaiki, diperbarui, dan digunakan kembali. Bukan langsung berubah menjadi tempat sampah. Artinya, kita butuh desain produk yang mudah dibongkar, suku cadang yang tersedia, layanan perbaikan yang masuk akal, dan juga sistem buyback atau refurbish dari perusahaan. Model kayak gini nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga rasional secara ekonomi. Perusahaan nggak lagi bergantung sama penjualan barang baru tanpa henti, tapi bisa membangun pendapatan dari perawatan, perbaikan, dan penggunaan ulang. Masalahnya, model bisnis global hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya. Selama keuntungan masih ditopang sama produk yang cepat usang, reuse nggak akan pernah benar-benar terjadi. Produksi terus berjalan, sampah terus menumpuk, dan eksploitasi sumber daya tetap menjadi norma. Solusi yang terakhir adalah recycle.
Recycle baru benar-benar bekerja kalau dimulai dari level industri, bukan sekadar dari rumah tangga. Di banyak negara maju, daur ulang tidak lagi dipahami sebagai aktivitas membuang sampah ke tempat khusus, tapi sebagai desain ulang seluruh sistem produksi. Di sektor tekstil, perusahaan seperti Patagonia dan H&M mengembangkan program pengumpulan pakaian bekas untuk diolah kembali menjadi bahan baku baru. Model ini nunjukin kalau limbah bukan lagi biaya, tapi sumber material yang bisa diputar ulang dalam ekonomi sirkular. Di Finlandia, transformasi ekonomi sirkular bahkan dirancang secara sistemik. Pemerintah, industri, dan masyarakat bersama-sama membatasi ekstraksi sumber daya, meningkatkan penggunaan material daur ulang, dan membangun industri yang berbasis pemakaian ulang. Tujuannya bukan sekadar mengelola sampah, tapi memutus pola ambil, produksi, buang yang selama ini mendominasi ekonomi modern. Intinya, recycle yang efektif bukan soal seberapa rajin masyarakat memilah sampah, tapi seberapa jauh industri mendesain produk agar bisa dibongkar, dipakai ulang, dan diputar kembali ke dalam sistem produksi. Tanpa perubahan di level desain dan bisnis, daur ulang hanya menjadi cara untuk menunda sampah, bukan menyelesaikan masalah. Intinya, masalah ekonomi hijau bukan soal niat yang salah, tapi arah yang belum tepat. Transisi menuju ekonomi ramah lingkungan memang penting, tapi tidak bisa berhenti di slogan, teknologi, atau label produk. Kalau produksi terus dipaksa tumbuh tanpa batas, kerusakan alam hanya akan berganti bentuk, bukan berkurang. Karena itu, transisi hijau perlu dikritisi, bukan ditolak. Bukan untuk menghambat perubahan, tapi untuk memastikan perubahan itu benar-benar nyata, bukan sekadar pencitraan. Kalau ekonomi hijau ingin menjadi solusi, ia harus berhenti menjadi jargon dan mulai menjadi sistem. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.